Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anissa Sakila. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Pada poin pertama yaitu kebutuhan bahan ajar pembelajaran tematik. Pada jenjang sekolah dasar, bentuk pembelajaran kurikulum 2013 disusun secara tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar disesuaikan dengan pola pikir siswa yang bersifat holistik, menyeluruh, dan operasional konkret. Dalam mengembangkan kualitas pembelajaran pada jenjang sekolah dasar, membutuhkan bahan ajar untuk menunjang kegiatan belajar yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa. Hal tersebut karena bahan ajar adalah salah satu aspek yang krusial dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran tematik. Oleh karena itu, pembelajaran tematik pada dasarnya merupakan keterpaduan dari berbagai disiplin ilmu yang tercakup dalam ilmu alam. Maka dalam pembelajaran ini memerlukan bahan ajar yang lebih lengkap dan komprehensif dibanding dengan pembelajaran monolitik. Selanjutnya poin kedua yaitu kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar tidak terjadi pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Pengaturan ruang kelas tersebut meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabot kelas, alat, media, atau sumber belajar lainnya. Diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah, sesuai dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua yaitu implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan tidak menjenuhkan. Maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Yang ketiga itu implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Bentuk penguatan non-verbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah dan mimik muka, gerakan atau isyarat badan, gerakan mendekati peserta didik, sentuhan, dan kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, dan penguatan dengan benda atau barang. Yang keempat yaitu sarana prasarana sumber belajar media. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relatif sama dengan pembelajaran yang lainnya. Hanya saja dia memiliki kekhasan tersendiri. Dalam pembelajaran tematik, guru harus memiliki jeli media yang akan digunakan. Dalam hal ini, media tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang studi yang terkait dan tentu saja terpadu. Karena digunakan untuk pembelajaran konsep oleh tema, maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika dibandingkan dengan pemisahan bidang kajian. Namun demikian, dalam pembelajaran ini tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan cara yang relatif lebih banyak dengan pembelajaran yang monolitik. Hal ini disebabkan untuk memberikan pengalaman yang terpadu, peserta didik harus diberi ilustrasi dan demonstrasi yang komprehensif untuk satu topik tertentu. Guru dalam pembelajaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran tematik. Nah, mungkin sekian pembahasan yang dapat saya uraikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.